sidang yang datang pada hari ini. Kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi persidangan tata usaha. Saya Feren Widaskar, berperan sebagai panitera bersama rekan-rekan saya. Risa Widyaningtya sebagai Ketua Majelis. Saya Desi Ratnasari sebagai Hakim Anggota 1. Saya Dede Fatima sebagai Hakim Anggota 2. Saya Muhammad Ridho sebagai kuasa hukum dari penggugat. Saya Vila Megalorita, kuasa hukum tergugat. Saya Santi Ekowati sebagai saksi. Saya Wahyu Putriani sebagai saksi ahli. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 0.UN.01.06 tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum menimbang diri dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memilih ruang sidang. Atau lakukan tindakan yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib dititipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketika sidang dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa waktu. Sidang sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 04 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai persidangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar persidangan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 04-2017-PTUN-JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat. Apakah benar? Pada tanggal 15 Juni 2021 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat hadir hari ini. Baik, kami hadir yang mulia. Baik, kami sudah menerima salinan surat kuasa dan surat izin beracara. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah hadir hari ini? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka kepada para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Sidang ini akan ditunda selama 7 hari ke depan. Terkait mediator, apakah akan ditentukan oleh majelis hakim atau oleh para pihak?
terkait dengan mediator, kami selaku kuasa hukum penggugat menyarankan mungkin untuk mediator ditentukan oleh majelis hakim. Baik, pemberitahuan mediator akan disampaikan secepatnya. Sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Tepatnya tanggal berapa, Panitra? Tanggal 22 Juni. Baik, sidang ditunda sampai tanggal tersebut. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, diharapkan untuk hadir di persidangan selanjutnya. Sidang hari ini ditutup dan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 04-G-2017 PTUN strip JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat pada tanggal 22 Juni 2021. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kuasa hukum penggugat dan tergugat. Berdasarkan laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan yang diharapkan. Maka dari itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan Anda? Baik yang mulia, kami sudah siap dengan surat gugatan. Baik, silakan. Izin menyampaikan secara berdiri. Surat gugatan PTUN Jakarta 22 Juni 2021 kepada yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta, Jalan Cikini Raya nomor 117, RT 10, RW 4 Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perihal surat gugatan Tata Usaha Negara, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini M. Nasir SEMM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal Dusun 1, RT 3 RW 1, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dengan hal ini mengajukan gugatan terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Jakarta berkedudukan di lantai 3 Badan Kepegawaian Jakarta, Jalan Letnan Suitoyo nomor 12, RT 4, RW 14, Cililitan, Keramat Jati, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Ketua Pertimbangan Kepegawaian nomor 112 garis miring KTPS garis miring Bapek garis miring 2016 tanggal 6 September 2016 yang tentang penguatan hukuman disiplin antara Muhammad M. Nasir SEMM. Selanjutnya disebut dengan objek gugatan. Adapun alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bahwa satu, keputusan tergugat nomor 127 KTSP Bapek 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama penggugat sangat merugikan penggugat karena penggugat menjadi kehilangan hak sebagai PNS. Oleh karena itu, penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini. Yang kedua, bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada pasal 53 ayat 2 huruf B dan A Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta berkenan untuk mengadili perkara ini. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua,
menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 127 garis miring KTSP garis miring BAPEK garis miring 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama M. Nasir SEMM. Yang ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garis miring KTSP garis miring BAPEK garis miring 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama M. Nasir SEMM. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak penggugat dalam kedudukan semula sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Bernas Jaya ST. Itu yang mungkin gugatan yang bisa kami selaku kuasa hukum penggugat bisa sampaikan. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat terkait gugatan sudah jelas ya. Apakah akan mengajukan eksepsi dari gugatan tersebut dan apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan bacakan. Jakarta, 14 Februari 2017. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 04-G-2017-PT-UN JKT di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Jawaban dalam perkara 04-G-2017-PT-UN JKT antara M. Nasir SEMM selaku penggugat melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2017, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan atau dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa dasar atau alasan gugatan penggugat pada Romawi 4 halaman 3 angka 1, 2, 3, dan 4 tidak perlu tergugat tanggapi karena sifatnya hanya informasi. 3. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah keputusan tergugat atau Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127-KPTS-BAPEK-2016 tanggal 6 September 2016 yang antara lain memutuskan menolak banding administratif Muhammad Nasir SEMM penggugat sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 9 Oktober 2015. Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur Lampung nomor 8623-1215-210-2015 tanggal 5 Oktober 2015 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhkan kepada Muhammad Nasir SEMM selaku penggugat. Bahwa keputusan tergugat nomor 123-KPTS-BAPEK-2016 tanggal 6 September 2016 sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahwa keputusan BAPEK ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua BAPEK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris BAPEK, sehingga BAPEK dalam memutus keputusan aku sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Bahwa mengenai prosedur banding administratif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1 bahwa pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.
Pasal 7 ayat 2, bahwa banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Bapek dan tembusannya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintah yang memuat alasan dan atau bukti sanggahan. Pasal 7 ayat 3, bahwa banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dihadiri paling sedikit oleh 3 anggota Bapek. Dengan demikian, Bapek dalam memutus keputusan akuo sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penggugat Muhammad Nasir SCMM berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 51 pidana TPK atau garing 2013 garing PNTK tanggal 14 Januari 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 250 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan. Sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Oleh karena itu, tergugat atau Bapek dalam memutus keputusan akuo telah sesuai dengan aspek substansi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh penggugat dengan jenis pemberhentiannya sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tergugat juga telah mempertimbangkan latar belakang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan penggugat. Dalam hal ini, perbuatan penggugat dapat berdampak tidak hanya bagi instansi akan tetapi dapat berdampak pada pemerintah dan masyarakat luas, sehingga tergugat menganggap bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap penggugat telah sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penggugat. Maka berdasarkan tergugat memutus untuk memperkuat hukuman disiplin penggugat berdasarkan keputusannya nomor 123 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 bahwa dalil atau alasan gugatan pada Romawi 4 halaman 3 angka 5 tentang keputusan Gubernur Lampung nomor 8623 garing 1215 garing 210 garing 2015 tanggal 5 Oktober 2015 telah salah dalam menerapkan dasar hukum pemberhentian terhadap penggugat, bahwa objek sengketa gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat adalah keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama penggugat, bahwa penggugat dalam dalil atau alasan gugatannya pada Romawi 4 halaman 3 angka 5 sangat jelas mencampur adukan antara objek sengketa gugatan berupa keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 dengan keputusan Gubernur Lampung nomor 8623 garing 1215 garing 210 garing 2015 tanggal 5 Oktober 2015. Dengan demikian sangat jelas gugatan penggugat kabur atau tidak jelas. Bahwa dalil atau alasan penggugat pada Romawi 4 halaman 3 angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 mengenai kewajiban Bapek untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui dalam memutus banding administratif dari penggugat, tergugat terlebih dahulu meneliti kelengkapan bahan banding administratif, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin atau pidana yang telah dilakukan oleh penggugat, menyiapkan bahan dan meminta tanggapan dari Gubernur Lampung sebagai pejabat pembina kepegawaian, menyiapkan risalah sidang.
Bahwa selanjutnya tergugat kemudian mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin atau pidana yang dilakukan oleh penggugat. Setelah melakukan penelaahan tersebut, tergugat telah mempertimbangkannya, fakta-fakta serta bukti-bukti yuridis secara keseluruhan dalam sidang BAPEK yang dihadiri ketua, sekretaris, dan seluruh anggota BAPEK untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Sehingga keputusan tergugat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas berlaku dan tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa dalil atau alasan penggugat pada Romawi 4 halaman 4 angka 7, 8, 9, 10, dan 18 yang menyatakan bahwa tergugat dalam mengambil keputusannya nomor 127 KPTS BAPEK 2016 tanggal 6 September 2016 telah bertindak sewenang-wenang, tidak adil, cacat hukum, dan tidak sah karena tidak berdasarkan prosedur yang benar dan menyimpang dari ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sehingga keputusan tergugat harus dibatalkan. Bahwa apabila penggugat tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 51 pidana TPK 2013 PNTK tanggal 14 Januari 2014, penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding atau mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengenai dasar atau alasan gugatan penggugat pada Romawi 4 halaman 6 angka 17 perlu tergugat sampaikan bahwa sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil, penggugat telah disumpah untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dirinya terikat dengan semua peraturan perundang-undangan. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah jawaban tersebut dimengerti? Baik, dimengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum akan mengajukan replik? Baik, kami dari kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik. Mungkin diberi waktu sekitar 7 hari untuk menyelesaikannya. Baik, dalam waktu 7 hari. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju? Setuju, Yang Mulia. Baik, persidangan ini akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan. Tepatnya tanggal berapa, Panitra? Tanggal 29 Juni, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda sampai tanggal 29 Juni 2021. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, diharapkan untuk hadir di persidangan selanjutnya. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 04-G-2017-PTUN-JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat pada tanggal 29 Juni 2021, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap? Baik, siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Izin membacakan sambil berdiri Yang Mulia. Replik. Dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 04-G-2021-PTUN Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara antara M. Nasir SEMM sebagai penggugat melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Pemeriksa perkara nomor 4 garis miring G garis miring 2001 garis miring PTUN Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jalan Cikini nomor 117 RT 10 RW 4 Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jakarta. Dengan hormat, untuk dan atas nama guna kepentingan hukum M. Nasir SEMM selaku penggugat, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 18 Mei 2021, kami yang namanya di bawah ini Bernard ST penerima kuasa merupakan warga negara Indonesia dan merupakan pekerja honorer yang bertempat tinggal di Dusun 1, RT 3 RW 1, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 1 garis miring PH garis miring K garis miring PTUN Jakarta 2021 hendak menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban atas gugatan yang diajukan oleh tergugat. Yang kedua, bahwa penggugat tetap pada gugatannya. Yang ketiga, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta nomor 127 garis miring KTSP garis miring Bapek garis miring 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama M. Nasir SEMM. 4. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat menggunakan dasar pertimbangan surat keputusan Gubernur Lampung yang hal tersebut merupakan cacat hukum karena seharusnya tergugat harus menggunakan undang-undang aparatur sipil negara serta proses banding administratif yang dilakukan oleh tergugat melewati waktu 180 hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, menerima gugatan penggugat sebagaimana yang telah dimohonkan dalam surat gugatan. Yang kedua, menerima gugatan dari penggugat seluruhnya. Yang ketiga, menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh tergugat. Yang keempat, membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada pihak tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jika pengadilan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan dibuat seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran. Demikian replik dari pihak kami sebagai pihak penggugat. Ini diajukan atas pertimbangan dari kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 29 Juni 2021. Kuasa hukum penggugat Bernard Jaya Negara ST. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam agenda pembacaan replik. Baik, terima kasih kuasa penggugat. Kepada kuasa tergugat, apakah replik tersebut dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah Anda akan mengajukan duplik? Kami dari pihak tergugat akan mengajukan duplik. Meminta waktu 7 hari untuk menyelesaikan duplik, Yang Mulia. Baik, waktu 7 hari. Apakah dari kuasa penggugat setuju? Kami selaku kuasa hukum dari penggugat setuju dengan waktu pengajuan duplik dari tergugat. Baik, persidangan ini akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan. Tepatnya tanggal berapa, Panitera? Tanggal 6 Juli, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda sampai tanggal tersebut. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat,
harap untuk hadir di persidangan selanjutnya. Sidang hari ini ditutup dan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 04-G-2017 PT-UN strip JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik oleh kuasa tergugat. Kepada kuasa tergugat, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan. Duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 04-G-2017-PT-UN JKT di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta antara M. Nasir SEMM selaku penggugat melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara nomor 04-G-2017-PT-UN JKT Pengadilan Tata Usaha Negeri Jalan Cikini Raya nomor 114 RT 10 RW 4 Cikini Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jakarta. Dengan hormat Vila Megalorita SHMH Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Cakra Law Firm yang beralamat di Jalan Lejen Sutoyo nomor 12 RT 4 RW 14 Cililitan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, sesuai surat kuasa khusus nomor 005-G-TUN-SET Bapek-2018 tanggal 7 Maret 2018 terlampir. Kuasa tergugat menyatakan duplik atas replik yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat tetap alasan-alasan yang telah dikemukakan di dalam surat jawaban tergugat sebelumnya. 3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dan replik penggugat serta menyatakan penertiban objek sengketa incasu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada penerapan atau dasar pertimbangan yang salah serta tidak mencermati asas-asas umum pemerintah yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jika pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran. Demikianlah duplik dari pihak tergugat ini diajukan atas pertimbangan dari kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih. Sudah, Yang Mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Baik, dikarenakan pembacaan duplik sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Untuk menyiapkan alat bukti dan para saksi, kepada para pihak diberikan waktu 7 hari, maka sidang hari ini akan dilanjutkan pada tanggal 13 Juli 2021. Kepada para pihak diharapkan hadir karena pengadilan ini bersifat resmi. Baik untuk sidang hari ini, kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 04-G-2017-PT-UN strip JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta pada tanggal 13 Juli 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Sesuai dengan berita acara minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Kepada penggugat, apakah sudah siap? Baik, Yang Mulia, kami telah siap dengan bukti-bukti dan beberapa saksi. Kepada tergugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, kita mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Kepada penggugat, ada berapa saksi yang Anda hadirkan di persidangan hari ini? 2, Yang Mulia. Yang pertama merupakan saksi seorang kontraktor yang juga dia berhubungan dengan proyek sebelumnya. Yang kedua ini merupakan saksi ahli hukum administrasi negara. Baik. Kepada Panitra, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saudara Santi Ekawati, silahkan on cam. Kepada saksi, kami sudah menerima salinan identitas saudara sebelumnya. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Iya, sehat Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan ikuti sumpah yang dibacakan oleh hakim anggota. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Baik, kepada saudara saksi, apakah Anda sudah siap untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Baik, ikuti pembacaan sumpah dari saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, identitas Anda telah kami terima. Apakah benar saudara saksi atas nama Santi Ekawati? Iya, benar Yang Mulia. Dengan tempat tanggal lahir, Jakarta tanggal 20 Februari 1992. Iya, benar Yang Mulia. Beragama Islam. Iya, benar Yang Mulia. Dan pekerjaan saudara saksi adalah sebagai kontraktor. Iya, benar Yang Mulia. Saudara saksi adalah warga negara Indonesia. Iya, benar Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi terdapat hubungan keluarga dengan penyidik, majelis, dan para kuasa hukum? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah antara saudara dengan penggugat atau tergugat? Tidak Yang Mulia. Apakah benar saudara saksi ini adalah saksi dari penggugat? Benar Yang Mulia. Baik. Anda akan memberikan keterangan terkait apa? Baik Yang Mulia, karena posisi saya sebagai kontraktor, jadi saya akan memberikan kesaksian bahwa menurut sepengetahuan saya, penggugat tidak melakukan korupsi seperti yang dikatakan tergugat, karena dalam proyek ini sesuai dengan anggaran yang disepakati di awal. Baik, sudah cukup. Terima kasih saudara saksi. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kami serahkan kepada pihak penggugat. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Yang Mulia. Yang pertama, dalam pelaksanaan proyek tersebut, apakah saksi mengetahui terdapat pihak-pihak lain yang ikut andil dalam proyek itu? Sepengetahuan saya memang ada pihak lain, salah satunya adalah Bapak Arif Hidayat sebagai Kepala Satuan Non-Vertikal proyek ini, dan beliau juga memiliki kuasa penggunaan anggaran, dan menurut sepengetahuan saya, posisi beliau juga lebih tinggi dari penggugat. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang membuat saudara saksi yakin bahwa dana yang digunakan sudah sesuai dengan anggaran? Sekiranya seperti itu karena bahan-bahan yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian, dan mungkin bisa dicek langsung ke lapangan terkait spesifikasinya. Cukup Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Kepada Panitra, silakan hadirkan saksi kedua ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saudara Lu Ayu Putriani, silahkan on cam. Baik, sebelumnya saudara saksi, kami sudah menerima salinan identitas saudara sebelumnya. Apakah saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi silahkan ikuti sumpah yang dibacakan hakim anggota. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Baik, saudara saksi, mohon ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan Dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan identitas saudara. Apakah benar nama saudara Luh Ayu Putriani? Benar Yang Mulia. Iya. Tempat tanggal lahir saudara Jakarta 23 Desember 1985. Benar Yang Mulia. Agama saudara Islam, betul? Benar Yang Mulia. Pekerjaan saudara sebagai apa? Dosen Yang Mulia. Baik. Warga negara Indonesia apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi terdapat hubungan keluarga dengan majelis, penyidik, ataupun para kuasa hukum? Tidak ada Yang Mulia. Apakah ada hubungan darah antara saudara dengan penggugat ataupun tergugat? Baik. Tadi saudara mengatakan pekerjaan saudara sebagai dosen. Dosen mata kuliah apa? Saya dosen hukum tata negara. Baik. Anda di sini akan memberikan keterangan terkait apa? Saya diminta untuk menerangkan terkait hukum administrasi yang berkaitan dengan kasus ini. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Untuk selanjutnya, penggugat silakan untuk mengajukan kepada saksi. Baik, mohon izin Yang Mulia untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada saudara saksi, apakah saudara telah memahami bahwa tergugat menerbitkan keputusan yang pada intinya penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku? Secara keseluruhan sudah, Pak. Baik, bagaimana menurut saudara sebagai ahli hukum tata negara terkait dengan keputusan tersebut? Apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku? Baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan belum dinyatakan dicabut. Sehingga dengan demikian, bila hal itu dihubungkan dengan pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang secara yuridis normatif menegaskan
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Nah, berdasarkan pasal tersebut, apabila dihubungkan dengan objek sengketa di mana dalam konsideran menimbang menerapkan dasar hukum yang salah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Gubernur Lampung yang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut, bila mencermati penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, alinea pertama pada prinsipnya mensyaratkan mengenai sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui banding administrasi kepada BAPEK. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, Majelis Hakim menafsirkan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian hanya terhadap perbuatan atau akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Yang lain, bila dikaitkan dengan fakta hukum, objek sengketa penggugat dahulu adalah PNS pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung yang karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan penggugat diklasifikasikan oleh Gubernur Lampung ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi saya ucapkan terima kasih atas keterangannya. Kepada pihak tergugat, apakah saksi Anda sudah siap dihadirkan? Baik, karena dari pihak tergugat tidak ada saksi, maka sidang hari ini akan dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang hari ini saya tunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 04-2017-PTUN-JKT atas nama penggugat M. Nasir SEME melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat pada hari ini, tanggal 22 Juli 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Dari kami Majelis Hakim, kepada para pihak dimohon untuk diperhatikan dengan seksama. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Putusan nomor 04-G-2017-PTUN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut di bawah ini dalam perkara antara M. Nasir SEMM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Mantan, tempat tinggal Dusun 1 RT RW 003-001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ikrar Benas Jaya Negara ST
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan honorer, tempat tinggal, Dusun 1, RT RW 003/001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 01-P.H-K-PTUN Jakarta _2017 tertanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta berkedudukan di Gedung 3, Lantai 3, Badan Kepegawaian Negara, Jalan Lejen Sutoyo, nomor 12 RT 4 RW 14, Cililitan, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Dengan ini memberi kuasa kepada Julia Leli Kurniatri, SHMH, Otang SHMH, Muhammad Syafiq SHMH. Dengan surat kuasa khusus 005-GTUN-SET Bapek _2017 tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 04-Pendis-2017-PTUN Jakarta tertanggal 12 Januari 2017 tentang pemeriksaan dengan acara biasa Tata Usaha Negara Jakarta nomor 04-PN-MH-2017-PTUN Jakarta tertanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan susunan majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan tentang duduknya sengketa. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 dengan register perkara nomor 04-G-2017-PTUN Jakarta dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 14 Februari 2017. Adapun yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan akuo adalah sebagai berikut. 1. Objek gugatan. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127/KPTS Bapek 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin dan atas nama Muhammad Nasir SEMM. 2. Dasar gugatan. Bahwa keputusan tergugat nomor 127/KPTS Bapek 2016 tanggal 6 September 2016 telah diterima penggugat pada tanggal 1 November 2016 melalui kantor pos Indonesia dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jungto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Alasan gugatan. Bahwa keputusan nomor 127/KPTS Bapek 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama penggugat sangat merugikan penggugat karena penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai PNS. Oleh karena itu, penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini. B. Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 4. Duduk perkara. Bahwa dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor 8132/81/13/1990 tanggal 4 Juli 1990 penggugat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 bertugas dan ditempatkan di Dinas PU tingkat 1 Lampung. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 6. Bahwa tergugat atau Bapek di dalam pengambil keputusan yang memperkuat keputusan Gubernur Lampung ternyata telah melewati tenggang waktu 180 hari sejak banding administratif diajukan oleh penggugat yaitu tanggal 9 Oktober 2015, sedangkan tergugat baru mengambil keputusan pada tanggal 6 September 2016 sehingga tergugat dalam memutus perkara ini telah melewati tenggang waktu 180 hari. Dengan demikian, tergugat telah mengabaikan dan melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 PP nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Bapek
wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 10. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin harus dihukum. Pemberhentian dengan hormat dan bukan pemberhentian tidak dengan hormat. 11. Bahwa penggugat PNS pada SNPT PJN Wilayah 1 Provinsi Lampung yang berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni Ketapang W Jepara nomor 1 garing KPTS garing PJJ strip BKWJ garing 2008 tanggal 17 Januari 2008 diangkat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Negara pada struktur organisasi di lingkungan pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni Ketapang W Jepara TA 2008 berdasarkan surat keputusan tanggal 17 Januari 2008 diangkat sebagai pemegang uang muka kerja atau panjar kerja dan pada tanggal 30 Januari 2009 penggugat dianggap sebagai Kepala Urusan Tata Usaha pada struktur organisasi dan tata kerja bagian pelaksana kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni Ketapang W Jepara tahun 2009. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 18. Bahwa dengan demikian keputusan tergugat objek sengketa nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap penggugat adalah keputusan yang sewenang-wenang, tidak adil dan cacat hukum, karena tidak sesuai prosedur yang benar dan di samping itu, keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUPB, karena tergugat dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti, sehingga keputusan tergugat objek sengketa harus dibatalkan. 5. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk mengadili perkara ini sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 4. Bahwa keputusan tergugat nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian bahwa keputusan Bapek ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Bapek dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Bapek. Sehingga Bapek dalam memutus keputusan aku sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Bahwa mengenai prosedur banding administratif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut. A. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan keputusan tergugat nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016 merupakan suatu keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait. A. Menolak agar tergugat membatalkan dan mencabut keputusan tergugat nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tanggal 6 September 2016. Menolak agar tergugat merehabilitasi dan memulihkan penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai pegawai negeri sipil. C. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa penggugat atas jawaban tergugat tersebut telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Februari 2017 dan atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 7 Maret 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi, surat-surat yang beri tanda P1 sampai dengan P27, telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut. 1. Bukti P1. Petikan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Lampung nomor 8132/81/13/1990 tanggal 4 Juli 1990 atas nama M. Nasir. Bukti P2.
petikan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Lampung nomor KTPS garing 064 garing UP garing 1991 tanggal 6 September 1991 atas nama M. Nasir BAC. Bukti P3, surat dari AN atas nama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 46-080-03080-4 tanggal 28 Januari 1994 atas nama M. Nasir BAC. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bukti P13, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2005 atas nama M. Nasir SE. Bukti P14, daftar penilaian pelaksanaan pekerja PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 atas nama M. Nasir SE. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bukti P25, sertifikat dari AN Gubernur Lampung, PLT Sekretaris Provinsi nomor 42 garing A garing 08 garing Diklat garing 2007, tanggal 16 Juli 2007 atas nama M. Nasir SE. Bukti P26, tanda terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 19.620.116, 19.9003.1001, tanggal 12 Oktober 2015, Gubernur Lampung, nomor 862.3 garing 1215 garing 2.10 garing 2015, atas nama M. Nasir SEMM. Bukti P27, berita acara serah terima surat keputusan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung nomor 821.2 garing 955 garing 3.6 garing 2016 tanggal 1 November 2016 antara Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan M. Nasir SE MM. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang diberi T11 telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah rinciannya sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bukti T10, surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26-30 garing 5.72/9 garing 99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Fotokopi dari fotokopi bukti T11 surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garing KPTS garing BPK garing 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama M. Nasir SEMM. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, menimbang bahwa penggugat telah menyerahkan kesimpulan tanggal 5 April 2017 pada persidangan sementara itu, tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 5 April 2017 pada persidangan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon putusan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa di atas. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa serta yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor sekian tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Muhammad Nasir SEMM. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertanggal 21 Februari 2017 yang di dalamnya hanya memuat pokok sengketa dan tidak memuat mengenai eksepsi. Menimbang
bahwa terhadap jawaban gugatan, penggugat mengajukan replik tanggal 28 Februari 2017 dan replik tersebut tergugat mengajukan dupliknya tanggal 7 Maret 2017. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah keputusan tergugat yang digugat merupakan keputusan tata usaha negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Maka majelis mempertimbangkannya dengan mencermati posita gugatannya. Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas keputusan tergugat berupa surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor sekian atas nama Muhammad Nasir. Menimbang bahwa ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang, sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Menimbang bahwa perkembangan selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 75 ayat 1 dan 2, huruf A dan B mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut penjelasan pasal 75 ayat 2 huruf B, undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif. Selanjutnya, mencermati ketentuan warga masyarakat, ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai kompetisi absolut, memeriksa dan mengadili yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka lebih lanjut majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa. Menimbang bahwa dengan mendasarkan jawaban yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, maka menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan objektum litis oleh tergugat sudah memenuhi syarat syah keputusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara limitatif menyatakan ayat 1, syarat sah keputusan meliputi diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai dengan prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Untuk ayat 2, sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan pengaturan perundang-undangan dan AUPB. Menimbang bahwa majelis hakim meneliti dengan seksama gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti surat para pihak, serta kesimpulan pada para pihak
Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan apakah tergugat dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang dalam mengeluarkan objektum litis. Menimbang bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan dan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan wewenang badan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh masa atau tenggang waktu, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, cakupan bidang atau materi wewenangnya. Menimbang bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa akuo, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa telah diuraikan di atas mengenai pertimbangan terkait penerbitan objektum litis berupa penguatan hukuman disiplin atas nama penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai penerbitannya prosedur atau substansinya dapat secara alternatif maupun kumulatif. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9 atau sama dengan T4, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan dijadikan objektum litis diterbitkan oleh tergugat dengan mendasarkan pada keputusan Gubernur Lampung tanggal 5 Oktober 2015. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan alat bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti berupa surat yang relevan yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ketua Majelis Hakim. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garing KPTS garing Bapek garing 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Muhammad Nasir SEMM NIP 196200199003101 tanggal 6 September 2016. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor 127 garing KPTS garing Bapek 2000/2016 tentang penguatan hukuman disiplin AN Muhammad Nasir SEMM NIP 196200199003101 tanggal 6 September 2016. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak penggugat dalam kedudukan semula sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas PU Provinsi Lampung. 5.
menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp255.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2018 oleh kami, Risa Widya Nintias, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Desi Ratnasaris, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Dede Fatima, SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Feren Widya Sekar sebagai panitia pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh penggugat prinsipal dan kuasa hukum serta dihadiri oleh kuasa tergugat. Hakim Ketua Majelis dengan rincian biaya perkara: 1. Pendaftaran Rp30.000. 2. Panggilan sebesar Rp89.000. Ketiga, materai sebesar Rp6.000. 4. Redaksi sebesar Rp5.000. 5. Alat tulis kantor sebesar Rp125.000. Jumlah Rp255.000. Demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Saudara-saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan hari ini dibacakan. Dan jika dalam waktu 14 hari para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Bagi pihak penggugat, apakah saudara akan menggunakan hak Anda? Kepada pihak tergugat, bagaimana? Apakah Anda akan menggunakan hak saudara? Baik, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, maka silakan hubungi kepanitraan kami. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 04-G-2017-PTUN strip JKT atas nama penggugat M. Nasir SEMM melawan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Panitranya nggak ngomong, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Oh, Feren